Saat ini saya melayani sebagai gembala di gereja ini, Masa Depan Cerah Bandar Lampung. Dan saat ini saya juga sebagai pemimpin kesan atau disebut komsel. Kesan itu adalah kelompok saling memperhatikan dan membangun. Pertama-tama izinkan saya mewakili tim gereja dan keluarga kami masing-masing mengucapkan selamat tahun baru 2023 untuk seluruh jemaat yang hadir pada pagi siang hari ini. Saya mau mengajak saudara kasih salam ke kanan, kiri, depan belakang saudara. Selamat tahun baru 2023. Ya. Sebelum saya bawa firman Tuhan, saya mau mengajak saudara tepuk tangan 2 kali lebih semangat lagi. Nah, ini baru nyambut tahun 2023. Judul firman pada siang hari ini, mohon maaf judul ini agak Inggris sedikit, tapi saya yakinkan ini tidak sulit untuk dimengerti. Yang berjudul The Best is Yet to Come, yang artinya adalah yang terbaik masih akan datang. Saya mulai dengan sebuah alkisah. Seorang yang memiliki usia lanjut mengundang gembala jemaatnya karena ia menjelang meninggal dunia. Ketika Pak Pendeta itu tiba, ia menyampaikan pesan terakhir. Seusai semua pesan ia sampaikan, orang itu berkata, "Masih ada satu pesan lagi Pak Pendeta. Ini adalah pesan saya yang paling terakhir." Mendengar apa yang dia katakan, semua orang yang berkumpul di sekitar orang tadi memberikan perhatian penuh. Karena biasanya pesan yang paling terakhir adalah pesan yang paling penting. Orang itu berkata, "Nanti seusai jasad saya yang dimasukkan ke dalam peti jenazah, selipkanlah sebuah garpu di tangan kanan saya." Tentu saja semua anggota keluarga yang berkumpul maupun Pak Pendeta bertanya, "Garpu itu buat apa?" Orang itu menjawab, "Untuk menjadi pesan bagi semua orang yang melayat dan melihat jenazah saya ke dalam peti." Kemudian ia menjelaskan apa yang dia maksudkan dengan bercerita. "Jadi ketika dulu saya masih kecil, kalau saya hampir selesai makan malam, ibu saya selalu berkata," agak Inggris sedikit sekali lagi saudara, "Keep your fork, the best is yet to come." Yang artinya adalah tetap pegang garpumu nak, karena makan malam belum berakhir. Makanan penutup yang lezat akan segera disajikan. Hidangan terbaik akan segera dihidangkan. The best is yet to come. Lebih lanjut orang itu berkata, "Nanti kalau orang datang melayat dan melihat jenazah saya dan bertanya untuk apa dia memegang garpu itu, tolong jawablah, the best is yet to come." Yang terbaik masih akan datang. Walaupun semasa hidupnya ia sudah mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, namun meninggal di dalam Tuhan itu bukanlah sebuah akhir dari kebaikan. Masih ada hal lain yang lebih baik lagi yang sedang menanti dirinya, yaitu tinggal bersama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Di Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-18 sampai yang ke-21, saya bantu bacakan buat saudara semua. Firman-Nya, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku." Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat ini menceritakan di mana bangsa Yehuda 2700 tahun yang lampau. Bangsa Yehuda adalah salah satu suku Israel yang mengalami pembuangan di Babel, sebuah kota berjarak 1 jam dari kota Baghdad, negara Irak.
Pembuangannya akan mengakibatkan mereka tinggal sebagai budak dan tawanan di negeri asing. Pembuangan yang mengakibatkan mereka hidup seakan-akan tanpa masa depan. Pembuangan yang mereka alami karena mereka bersikap tidak setia kepada Allah dengan menyembah berhala. Kalau secara manusia, mungkin kita akan berpikir terhadap bangsa Yehuda itu, rasain, gue pikir juga apa? Itu akibatnya kalau lu gak taat sama Tuhan. Itu manusia. Namun di ayat yang ke-19 dikatakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Saudara terkasih, melalui kalimat ini Tuhan ingin menegaskan kepada umatnya, baik kepada bangsa Yehuda maupun kepada kita semua di masa saat ini. Walaupun, ingat baik-baik, umatnya melakukan kesalahan, Allah tidak pernah melupakan mereka. Ia masih tetap bekerja dan menyediakan masa depan yang baru bagi umatnya. Untuk itu hari ini kita akan belajar 3 hal yang harus kita hidupi dalam menyambut masa depan yang Tuhan sediakan. Yang pertama adalah jangan membiarkan masa lampau mengikat hidup kita. Di Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Selain kejadian pahit yang tadi saya sampaikan, yaitu perbudakan yang dialami bangsa Yehuda di negeri Babel, ada juga berbagai hal yang dahsyat dan ajaib sebenarnya yang telah Tuhan kerjakan bagi umatnya di masa lampau. Sebagaimana yang Tuhan sampaikan di ayat sebelumnya, yaitu di kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-3. Di situ Tuhan telah membebaskan nenek moyang umatnya dari perbudakan di Mesir, membantu mereka menyeberangi Laut Tebrau dan berjalan melewati padang gurun. Yang menjadi masalah, saudara, adalah banyak orang yang membiarkan masa lampau itu mengikat dirinya. Katakan mengikat. Entah masa lampau tersebut merupakan masa lampau yang indah maupun masa lampau yang pahit. Yang pasti, masa lampau tersebut mengikat yang bersangkutan. Pandangannya akhirnya terpaku terus terhadap masa lalu, sehingga dia tidak dapat melihat masa depan yang Tuhan sudah siapkan lebih indah bagi hidupnya. Ingat saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bekerja, betul bekerja di masa lampau, tapi Dia adalah Tuhan yang juga bekerja bagi saya dan saudara di masa yang sekarang dan juga masa yang akan datang. Bahkan Dia juga mampu mengubah kegagalan kita mungkin di masa lalu menjadi sebuah keberhasilan di masa kini. Dan juga ingat saudara, kalau saudara sudah pernah mengalami masa lalu yang gemilang, Tuhan juga mampu memberikan masa lalu yang lebih gemilang lagi di masa yang akan datang. Amin. Dengan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Contoh nih saudara, kita semua di sini pasti pernah punya luka batin. Kalau luka batin, saudara, itu ditutupin, disembunyiin, akan menjadi masalah. Kita semua masa kecil di sini pasti mengalami yang namanya happy-happy. Lalu tiba-tiba dalam menjalani sebuah kehidupan, kita mengalami yang namanya misalnya lihat orang tua berantem hebat di depan kita, malahan mungkin sampai pukul-pukulan. Tapi saya yakin di sini nggak ada, saudara. Ini saya cerita kejadian di negeri Wakanda sana, saudara. Berantem hebat di depan anaknya, apalagi sampai pukul-pukulan. Belum lagi berjalannya waktu kehidupan kita, ternyata kita ketemu orang yang ngebully kita. Lalu akhirnya muncul yang namanya luka, dan luka itu disimpan terus-menerus dalam hidup kita. Di depan banyak orang, kita bisa bilang sama orang-orang, I'm okay, aku udah okay. Akhirnya muncullah
sebuah hati yang keras muncul dalam hidup dia. Hati yang dingin. Akhirnya, supaya hati yang lukanya supaya tidak berasa lagi, dia bungkuslah yang namanya kepalsuan. Makanya muncul dalam kehidupannya kita, muncul yang namanya orang yang sok jago, cowok yang kejagoan, cowok yang suka hobinya berantem, yang cowok yang suka hobinya ngerjain orang supaya orang itu menderita dan dia bisa ketawa. Lalu ada juga cewek yang suka nantanginnya nggak perlu. Gimana pacar lu yang sekarang ini? Lu udah tes dia apa? Oh iya, kalau kemarin gue baru tes, suruh dia cium pipi kiri gue. Ih, seru banget. Itu bangga yang gak penting. Dan itu terjadi. Kenapa bisa muncul orang seperti itu? Terluka. Sesungguhnya adalah orang itu terluka. Terluka di masa lalunya. Dan dia tidak berikan luka hatinya. Disalibkan, disembuhkan bersama Tuhan Yesus. Dia bawa akhirnya luka hatinya menjadi bagian dari pribadinya di masa yang sekarang. Makanya kadang kita ketemu sama orang, kalau secara talenta nggak usah diragukan, talentanya luar biasa, tapi hatinya mudah sinis, mudah tersinggung. Di tahun 2023 ini, saudara, ingat baik-baik, tinggalkan luka itu. Tinggalkan luka itu. Belum ada amin. Masih belum rela tinggalin lukanya. Lepaskan pengampunan. Lalu kita isi pikiran dan hati kita dengan firman. Seperti cerita yang tadi saya sampaikan, bangsa Yehuda yang melakukan kesalahan kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap ampuni. Bahkan Tuhan berikan janji yang lebih indah kepada bangsa Yehuda. Dia bilang gini di ayat yang ke-19, kira-kira udah, gak usah ingat-ingat lagi. Itu zaman perbakalan, ditulis seperti itu. Bilang sama kanan kirinya, itu zaman perbakalan, gak usah diingat-ingat lagi. Itu zaman dinosaurus. Ayo bilang kanan kirinya. Dan yang satu lagi, saudara, jangan lupa lepaskan berkat atau doa yang baik kepada orang yang telah menyakiti kita. Amin. Nah, tepuk tangannya nggak ada. Nah, kita nyanyikan lagu ini, saudara. Pas hari ini. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lebih sungguh-sungguh lagi, amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi,
mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Saudara terkasih, ada yang bilang begini sama saya, Pak, saya pengen loh rutin baca firman di tahun 2023 ini, ikuti ibadah harian setiap pagi. Tapi gimana ya Pak ya, masih suka bolong-bolong. Nah saudara, saya mau kasih tips begini saudara. Misalnya dalam hubungan sesama aja kadang melelahkan sekali loh. Ketika orang tuh mendekati kita karena mereka hanya sekedar punya agenda yang terselubung, karena mereka punya kepentingan. Ketika mereka tidak diuntungkan, mereka lalu meninggalkan kita. Dulu saudara, saya pernah lagi sibuk-sibuknya, tiba-tiba ada telepon masuk. Pada waktu telepon masuk saya lihat nomornya 0811. Wah, 0811 kan biasanya nomor itu kredibel lah ya. Wah, ini orangnya penting nih kalau nelpon saya ini. Gak muncul sih siapa yang nelpon. Saya angkat. Pada waktu saya angkat saudara, ternyata tawaran pinjaman dana tunai. Saya kira 0811 juga ada saudara. Hati-hati saudara. Saudara, ada yang belum pernah ditelepon pinjaman dana tunai? Kalau belum pernah, kalian-kalian nanti saya bantu doakan. Dalam 3 hari 4 hari nanti saya suruh mereka telepon saudara. Saudara, mereka kalau lagi nelpon kita saudara, Pak yang udah ngerasain ngomongnya nggak putus-putus. Akhirnya singkat cerita saya berhasil menyelesaikan komunikasi dengan dia. Saya bilang begini saudara, saya hamba Tuhan. Setelah bapak saya ngomong, gantian saya bacakan satu Alkitab buat bapak. Gak gitu juga saudara, itu candaan aja saudara. Balik lagi ke cerita saudara ya. Lelah? Enggak. Punya hubungan yang tadi saya bilang, kalau orang datang ke kita cuma ada maunya, pasti melelahkan. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang kelihatannya tulus, ternyata punya niat bulus. Mereka hanya datang untuk uang kita. Sama halnya dengan Tuhan. Jangan selalu datang sama Tuhan hanya karena kita punya kepentingan. Tuhan, aku butuh ini. Tuhan, berkati aku. Tuhan, aku butuh pasangan hidup. Tuhan, aku butuh penyakit, tolong sembuhkan aku. Tuhan, aku belum punya rumah. Tuhan, aku pengen punya rumah. Kita selalu datang dengan Tuhan karena kepentingannya kita. Padahal seharusnya kita datang kepada Tuhan setiap pagi, doa, baca firman, dengan motivasi satu, mencari kepentingannya Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidupnya kita? Poin yang pertama, tinggalkan masa lalu dan mulai 2023 ini bangun kehidupan yang baru bersama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan tetap sanggup bekerja dalam kemustahilan. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Kalian terkasih, apabila di masa lampau Ia sanggup menyediakan jalan bagi nenek moyang bangsa Israel di padang gurun, dan menyediakan air dalam perjalanan mereka di Mesir sampai ke Kanaan, hal yang sama sanggup Ia lakukan gak bagi bangsa Yehuda dari masa Nabi Yesaya maupun bagi kita di masa sekarang? Bisa saudara. Hal itu ditulis dalam ayat yang ke-19, kalimat kedua dan ayat yang ke-20.
Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Jujur, saya belum pernah yang namanya pergi ke padang gurun. Tapi kalau saya searching di Google, di internet, padang gurun adalah sebuah situasi yang panas, kering, dan terasa seperti jalan itu tanpa arah. Karena kalau saya lihat di internet, gurun pasir itu sepanjang jarak mata kita memandang, yang kita lihat hanyalah hamparan pasir. Namun ayat ini mengatakan Tuhan mampu membuat jalan, katakan membuat, saat tidak ada jalan. Dan Ia mampu membuat air memancar di padang gurun. Artinya saudara, sebuah jaminan Tuhan berikan di tahun 2023 ini. Tuhan masih mampu bekerja di dalam kemustahilan. Tidak ada namanya jalan buntu bagi Tuhan. Tuhan memberikan jaminan, tidak ada janjinya yang tidak dapat terlaksana. Sehingga kalau Dia berjanji hari ini, the best is yet to come. Yang terbaik masih akan datang. Yakin dan percaya, semua janji Tuhan tergenapi pada hidup saudara tepat pada waktunya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Alkisah, ada sebuah pasar malam dibuka di sebuah kota. Penduduk menyambutnya dengan begitu gembira. Berbagai macam permainan, stand makanan, dan pertunjukan itu diadakan. Salah satu yang paling istimewa adalah atraksi manusia kuat. Ia hanya memeras sebuah jeruk dengan genggamannya. Ia memeras jeruk tersebut hingga ke tetes terakhir. Lalu manusia kuat itu menantang para penonton. Hadiah yang besar kami sediakan kepada barang siapa yang mampu memeras yang barusan saya peras ini hingga bisa keluar satu tetes saja air jeruk dari buah jeruk itu. Kemudian naiklah seorang lelaki, seorang yang atletis, ke atas panggung. Tangannya begitu kekar. Ia memeras dan memeras. Tangannya kotoki kalah. Dan dia menekan sisa jeruk, tapi tak setetes pun air jeruk itu keluar. Sepertinya seluruh air jeruk itu sudah terperas habis. Ia gagal. Beberapa pria kuat lainnya ikut mencoba, tapi tidak ada yang berhasil. Manusia kuat itu tersenyum-senyum sambil berkata, "Oke, aku berikan satu kesempatan terakhir. Siapa yang mau mencoba? Ayo." Tiba-tiba ada seorang wanita kurus setengah baya mengacungkan tangan dan meminta agar ia boleh mencoba. "Oh, tentu saja boleh Nyonya. Mari kita naik ke panggung." Walau dibayangi kegelian di hati si manusia kuat tersebut, dia membimbing wanita itu naik ke atas pentas. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak mengolok-olok wanita itu. Pria kuat lainnya saja gagal meneteskan setetes air dari potongan jeruk itu. Apalagi si ibu kurus tua ini. Itulah yang ada dalam pikirannya penonton. Wanita itu lalu mengambil jeruk dan menggenggamnya. Mulai yang bekas diperas oleh si manusia itu, wanita mulai pegang. Semakin banyak penonton yang menertawakannya. Lalu wanita itu mencoba memegang sisa jeruk itu dengan penuh konsentrasi. Dia memegang pelan-pelan dari pinggir. Dia urut dikit-dikit. Terus diurut sama dia. Dari sisi kiri sudah selesai diurut ke tengah. Yang bagian atas diurut di bagian tengah. Yang di bagian kanan dia urut sampai ke bagian tengah. Sampai di suatu waktu dia mulai peras jeruk itu. Tiba-tiba ada bunyi ting. Setetes air jeruk itu menetes di atas panggung. Semua penonton terdiam. Lalu tertawa terbahak-bahak tadi itu berubah menjadi tepuk tangan yang riuh gembira.
Manusia kuat itu lalu memeluk wanita kurus itu. Katanya, "Nyonya, aku sudah melakukan pertunjukan semacam ini ratusan kali. Dan banyak orang pernah mencobanya agar dia bisa membawa pulang hadiah yang aku tawarkan. Tapi mereka semua gagal. Hanya Anda satu-satunya yang berhasil memenangkan hadiah ini. Boleh nggak aku tahu bagaimana Anda bisa melakukan itu?" Begini jawab wanita itu. "Aku adalah seorang janda yang ditinggal mati suamiku. Aku harus bekerja keras untuk mencari nafkah bagi hidup kelima anakku. Jadi, jika engkau memiliki tanggungan beban seperti itu, engkau akan mengetahui akan selalu ada tetesan air, walaupun itu di padang gurun sekalipun. Engkau juga akan mengetahui jalan untuk menemukan tetesan itu." Jadi saudara, orang kuat itu, ibu itu ngomong sama orang kuat itu. Jadi jika hanya memeras tetes air jeruk dari ampas yang engkau buat, mohon maaf, itu bukanlah hal yang sulit bagiku. Saya percaya dalam kehidupan ini akan selalu ada tetesan setelah tetesan terakhir. Aku telah ratusan kali mengalami jalan buntu untuk semua masalah serta kebutuhan yang keluargaku butuhkan. Namun hingga saat ini nyatanya aku selalu menerima tetesan berkat untuk hidup keluargaku dari Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Pesan moralnya apa? Pesan moralnya yang pasti saya nggak minta saudara kalau mau kuat maka jadilah janda. Itu salah saudara. Jangan diikutin. Salah guys, salah. Hari-hari ini mungkin ada di antara kita dalam situasi padang gurun, dalam situasi masalah. Atau mungkin ada juga yang baru terbebas dari situasi padang gurun. Saudara, di tahun 2023 ini ingat baik-baik, perbesar kapasitas buah roh kita. Apa itu buah roh, Pak? Perubahan sifat menjadi pribadi yang lebih baik. Perubahan karakter kita menjadi lebih baik. Orang yang kuat dalam menghadapi cobaan hidup adalah bukan sekedar fisiknya yang kuat, tapi karena buah rohnya yang berkembang di dalam dirinya. Orang yang berotot akan kalah dengan orang yang sabar. Orang yang berkemampuan tinggi akan kalah sama orang yang punya penguasaan diri. Contoh saudara, ibu-ibu ke mall mau beli susu, pulangnya bawa apa? Susu, pasti beli susu nggak mungkin lupa deh. Serabi, kue putu. Pak, ada daster Pak, tumben nih 70% diskon. Ventilasinya banyak lagi, adem nih. Saya mau nggak dibeli. Saudara, makanya kalau penguasaan gigi kita nggak kuat, jangan coba-coba punya kartu kredit. Kartu kredit kita akan bobol terus. Jangan main ke mall. Jadi kita main kemana Pak? Nah ini saya kasih ide saudara. Itu di jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, yang arah Kolam Tirtosari sana, itu ada tempat pelestarian monyet alami saudara. Di situ masuk free, nggak perlu bayar-bayar, tinggal beli pisang, saudara bisa kasih makan gratis di sana sama anak istri saudara. Atau kalau mau alternatif yang lain, saudara bisa ikut kegiatan gereja. Doa jemaat itu gratis saudara, nggak dipungut biaya saudara. Lalu kelas dasar kekristenan, ya. Lalu ikut kesan, saudara bisa ikutin. Itu nggak perlu bayar pakai kartu kredit saudara, kayak gitu-gituan ya. Lalu saudara kalau ke mall terus, dompet nggak kuat, akhirnya bengkak tagihan. Belanja terus dia lihat sini kan saudara, lihat kanan, ih lucu ya. Biasanya kalau lucu apa? Bungkus, beli. Dan sini ke kiri, lucu ya. Habis itu bungkus. Satu lagi saudara, kadang ibu-ibu begini kalau ngomong sama suami,
Papi, aku mau beli tas nih. Berapa harganya? Dia bilang segini. Hah? Tunggu dulu papi, jangan teriak dulu. Jangan salah nih, Pi. Lihat nih tasnya, kuat. Warnanya basic, hitam. Kalau aku pakai baju warna merah, tas hitam cocok. Kalau aku pakai baju warna kuning, tas hitam cocok. Aku pakai baju warna loreng, tas hitam cocok. Aku nggak pakai baju, pakai tas hitam cocok. Tapi kan tas kamu kan sudah banyak nih. Pi, tunggu dulu, lihat modelnya. Modelnya tuh, Pi, lasting, kekal, udah mulai bawa-bawa ayat, saudara. Terus nih, Pi, Mami prediksi kalau Mami beli tas ini, kira-kira 10-15 tahun lagi, Papi, Mami gak bakal beli tas lagi. Bapak-bapaknya ketawa, kayaknya ngalamin nih. Nah ini, lihat nih, Pi, tas ini cocok banget. Pakai casual bisa, pakai untuk acara formal bisa, pakai ke gereja juga bisa. Akhirnya suaminya beliin nggak? Ya karena presentasi meyakinkan ya. Suaminya akhirnya beliin, saudara. Nah saya mau kasih tebakan buat saudara. Kira-kira 2 tahun lagi istrinya beli lagi ya tas? Nah bukan saya jawab ya saudara ya, ini ya. Pi, ini ada gambar lagi nih, Pi. Ini bagus nih, Pi. Hitam, bagus, kuat, bla 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 bla. Udah lah saudara. Yang penting penguasaan. Ya. Untuk anak muda. Orang tua saudara mungkin nggak marah. Tapi kadang saya heran begini. Gak banyak anak-anak yang mau nemenin mamanya belanja ke supermarket. Kayak semacam gengsi gitu kan. Dulu waktu masih kecil, kayak anak saya nih ya, suka sekali itu saya kemana-mana. Jadi pernah suatu ketika saya udah pergi sama istri saya, tiba-tiba anak saya di pinggir rumah itu tiba-tiba jerit teriak, "Mama!" gitu kan ya. Kita akhirnya balik lagi, akhirnya bawa anak kita. Tapi begitu udah gede, banyak anak muda lebih seneng jalan sama pacarnya. Malah kalau pacarnya mau belanja itu ditemenin, saudara. Ini saya cerita bukan di sini, saudara. Di negeri Wakanda sana, negeri Wakanda. Dulu mamanya belanja nggak pernah ditemenin. Nah, gitu kan? Harusnya apa? Kalau saudara sudah mulai dewasa, dulu mama saudara waktu masih kecil gendongin saudara. Saya juga nggak ngomong malah siang hari ini, sekarang gantian saudara gendongin mama. Bukan, saudara. Tapi temenin dong kalau mama lagi belanja. Setelah temenin mama belanja, ada barang-barang diangkatin dong. Pastikan keberadaan kita sebagai anak itu memberikan manfaat gitu loh. Kalau zaman now sekarang tuh anak muda bilang jadi anak yang berfaedah. Bukan cuma ngambil-ngambil buat kita aja. Jangan cuma tahunya makan aja, tidur aja, main game aja, main YouTube aja, nonton Netflix, update Instagram, main TikTok. Apa tuh? Kayaknya belum tahu gitu. Nah ingat baik-baik saudara muda, jangan sampai kita aktif di dunia maya, tapi kita pasif di dunia nyata. Jangan cuma sampai habisin kuota data di rumah dan listrik di rumah. Pembentukan diri kita itu bukan hanya di sekolah. Kehidupan kita di rumah saat liburan gini ini nih, juga momen kita mengembangkan rasa kasih kita sama orang tua. Saya mau dengar orang tua bukan yang amin, anak muda yang amin. Kasih itu bagian dari buah roh loh. Coba nanti saudara bisa buka di Galatia. Poin yang kedua, dengan buah roh berkembang dalam hidup kita, walaupun mungkin terasa perlahan, hidup kita berjalan. Tapi percaya akan tiba saatnya kita akan mengalami janji Tuhan yang terlihat mustahil itu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Poin yang ketiga, percaya bahwa Tuhan masih memiliki rencana yang lebih besar bagi hidup kita. Saya undang untuk tim PW bisa maju ke depan.
Di Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-21, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saudara, ini saya ada bawa apa saudara? Mistar. Mistar ini biasanya umat tahun berapa ini? Ya, penggaris ya, oke ya. Penggaris gunanya buat apa? Buat penggaris, betul. Tadi di pembatian yang pertama hebat. Buat mukul katanya. Makanya ada garis-garisnya, ada ukuran-ukurannya saudara. Benar gak? Tapi saya mau nanya kepada saudara, tapi seberapa banyak penggaris ini digunakan untuk yang lain? Kalau buat ini buat apa? Buat garuk. Lalu ada juga kalau di zaman masa saya sekolah tuh ya, guru tuh lagi celoteh terus di depan, teman saya lagi ya. Mungkin dia sambil ngerenung kali, ternyata cewek itu belum datang ke gua karena gua daki nggak cuma di punggung, di punggung. Saudara, kalau kita lebih sering pakai penggaris hanya buat garuk daripada penggaris, ya bagus juga sih. Tapi sebenarnya saya mau kasih tahu, pencipta penggaris itu ada maksud kenapa penggaris itu dibuat. Begitu juga dengan saudara dan saya. Tuhan ada maksud buat kita. Kalau kita tolong kasih slide gambar. Ya, betul. Saya udah nonton salah satu cuplikan video pendek. Salah satu pengacara terkenal di Indonesia yang punya beach club terbesar nomor 1 di Bali. Beach club itu apa sih? Saya juga belajar saudara, saya juga kurang paham tadinya. Beach club itu adalah sebuah klub hiburan dengan pemandangan pantai. Sangat indah. Dia bilang seluruh orang, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kalau ke Bali itu mencari kebahagiaan. Tapi dia bilang, walaupun saya yang punya pusat kebahagiaan terbaik di Bali, Beach Club, saya sendiri belum menemukan kebahagiaan. Saya nonton videonya itu. Jadi ceritanya kemarin saya berlibur di kota Palembang. Ada ngobrol sama teman di sana. Dia bilang sama saya, Pak, kok bisa sih di dalam kesibukan Bapak dalam pekerjaan di luar gereja, Bapak kok masih mau menyediakan waktu untuk ngurusin gereja? Dia nanya seperti itu sama saya. Lalu Bapak mau melayani Tuhan dan Bapak mau kunjungan ke jemaat yang mungkin kondisinya membutuhkan kunjungan, atau ada orang yang lagi sakit. Saya bilang sama dia, saudara, bro, terbalik. Justru hidup saya sekarang bisa jadi lebih semangat. Hidup saya merasa dengan penuh ucapan syukur. Itu karena saya melayani Tuhan dan memperhatikan orang. Masa iya Pak? Iya. Cobain aja. Cobain saudara. 2023 ini mulai coba memperhatikan orang. Keluarkan slide satunya lagi. Ya, saudara cerna baik-baik. Kalau kita menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, itu memberikan kita kebahagiaan sesudah kita meninggal. Karena kita mendapatkan jaminan keselamatan. Kita diberikan rumah oleh Bapa di surga pada waktu kita meninggalkan dunia ini. Tapi kalau kita jadikan Yesus selain juru selamat juga sebagai pemimpin, katakan pemimpin. Yesus sebagai Tuhan, katakan Tuhan dalam hidup kita. Artinya, kalau gitu kita fokus menjalankan rencana Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang memberikan kita kebahagiaan selama kita hidup di dunia ini. Kalau kita selama ini berpikir ikut Tuhan hanya karena sekedar pengen dapat jawaban, Tuhan gak mau hanya sekedar kasih saudara jawaban. Dia lebih mau jadikan saudara jawaban bagi permasalahan orang lain.
saya udah nggak perlu ikut kesan, Pak. Saya sudah bisa kok tangani masalah saya sendiri. Malahan kerjaan saya, bisnis saya, usaha saya makin lebih maju, Pak. Saya nggak ikut kesan. Oh bagus. Artinya 2023 saya lebih menyarankan saudara harus ikut kesan. Kenapa, Pak? Karena supaya orang bisa belajar dari kehidupan saudara. Siapa tahu jawaban kehidupan yang saudara dapatkan itu bisa menjadi jawaban juga bagi orang lain. Halo. Atau mungkin Tuhan punya rencana lain di 2023 ini. Supaya saudara mungkin jadi pemimpin kesan. Saya mulai bisa mendengar suara-suara batin saudara, jangan saya, jangan saya. Keluarkan gambar satu lagi. Ya, Tuhan nggak mau hanya sekedar kasih saudara mujizat. Dia lebih mau jadikan saudara mujizat. Buat semua saudara, terima kasih sudah memberikan sebagian dari berkat yang saudara punya untuk pembangunan gereja, sehingga kita bisa membeli ruko gereja kita yang kedua. Dan bulan Desember 2022 yang lalu kita sudah bisa pakai untuk kegiatan sekolah minggu. Ini terharu apa gimana nih, gak ada tepuk tangannya nih. Ruangan yang dipakai anak-anak sekolah minggu itu menjadi lebih luas dan lebih nyaman. Panggungnya saudara, jangan main-main saudara, kita pasang lighting saudara. Saudara semua sudah menjadi mujizat bagi anak sekolah. Ya iyalah, gimana coba anak-anak ini beli ruko? Bisa nggak anak sekolah itu beli ruko? Kalau bukan kita orang tua yang mengusahakan. Saudara bisa lihat muka anak-anak di layar, tuh saudara. Tangan yang terangkat itu foto muka istri saya, saudara. Kelihatan nggak semangatnya ya? Saudara, kapan ada waktu, saudara bisa mampir dan lihat ruangannya di ruko depan. Saudara harus lihat apa yang saudara pernah tabur selama ini. Harus lihat. Harus lihat. Saya ada tanya anak saya, gimana sekarang ruang sekolah minggu? Dia bilang, enak Pi, bisa main sepak bola dulu sebelum sekolah minggu. Saya bingung nih. Saya nggak bisa bayangin saudara, muka anak-anak tuh senangnya gimana. Kalau rukonya yang sekarang 2 tuh udah begitu mukanya. Kalau rukonya 3 gimana? Kalau rukonya 4 gimana? Kalau rukonya 10 gimana? Anaknya Robi nih, anaknya Robi Eva. Robinya tadi ibadah yang pertama, ini Eva nih, ini istrinya Robi. Anaknya Eva suka main ke rumah saya, namanya Jojo, anak yang pertama. Suatu hari dia datang ke rumah saya, katanya mau ngajarin Axel, anak saya itu komputer. Jojo itu bilang sama saya, nanti tolong bayar saya ya. Jadi mau ngajarin anak saya les komputer, dia bilang sama saya, nanti tolong bayar saya. Tapi ini yang menarik saudara, tolong bayar saya, nanti duitnya saya mau kasih untuk pembangunan gereja. Saya jujur dengarnya ngikik sih saudara, dan anak umur segitu ngomong begitu, tapi menginspirasi. Menginspirasi. Tuhan sedang tahu sebuah impian yang makin hari makin besar di mata anak-anak sekolah minggu di gereja kita. Tuhan nggak hanya mau berikan saudara jawaban, berikan saudara mujizat. Terakhir, Tuhan nggak mau hanya sekedar memberkati saudara. Dia mau saudara bisa jadi berkat bagi orang lain. Pesan terakhir, saudara yang sedang mengalami perjuangan di padang gurun,
cerita-cerita saudara mengalami perjuangan, itu akan menjadi cerita semangat bagi orang yang mendengarkan. Tetap kuat. Doa saya Jemaat MBC 2023 ini kita bisa mengalami kebahagiaan selama kita hidup. Bukan karena kita sekedar mau mengalami keberhasilan dari apa yang kita rencanakan, kita impikan dalam hidup kita, tapi kita sungguh-sungguh mau menyisihkan waktu kita menggenapi, menjalankan rencana Tuhan. Yang nyata-nyatanya rencana Tuhan lebih besar dari rencananya kita. Apa rencana Tuhan itu? Membagi kebesaran, kehebatan Tuhan bagi banyak orang di sekitar kita. Selamat tahun baru 2023. Siapkan diri saudara, yang terbaik masih akan terus datang dalam kehidupannya kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.